Ibu mertuaku menganggapku beban dan hanya numpang hidup. Aku diusir bersama bayiku 3 bulan, dihina seperti pembantu. Suamiku malah memilih gundiknya yang hamil anak lelaki. Namun mereka tak pernah tahu, rumah mewah itu dan perusahaan tersebut, semuanya atas namaku. Detik itu juga, semuanya kutarik kembali. Kini mereka histeris dan mengemis meminta ampun. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Mawa. Aku seorang istri, sekaligus ibu dari seorang bayi perempuan berusia 3 bulan yang menjadi satu-satunya alasan aku masih mampu tersenyum di tengah segala luka yang tak pernah benar-benar sempat sembuh. Putriku lahir di saat rumah tanggaku mulai retak. Seolah ia hadir bukan untuk melengkapi kebahagiaan, melainkan untuk menguatkanku menghadapi badai yang tak pernah kuduga sebelumnya. Namanya Aluna. Tubuhnya kecil, hangat, dan selalu menggeliat manja setiap kali ku gendong. Tangisnya lembut, tidak pernah berlebihan. Seolah ia tahu ibunya sudah terlalu lelah menghadapi dunia. Setiap malam aku memeluknya erat di kamar yang terasa semakin asing, mendengarkan napasnya yang teratur, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Namun rumah besar yang dulu kupikir akan menjadi tempat berlindung itu, kini terasa seperti medan penghakiman. Aku tinggal bersama suamiku, Arkan, dan ibu mertuaku, Ratna. Sejak awal pernikahan, aku berusaha menjadi menantu yang patuh. Bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan sarapan, memastikan seluruh sudut rumah bersih tanpa celah. Aku tidak pernah membantah. Bahkan ketika kata-kata Ratna terasa seperti duri yang sengaja ditancapkan perlahan ke dalam harga diriku. Perempuan itu seharusnya membawa keberuntungan, bukan beban, ucapnya suatu pagi, ketika aku sedang menidurkan Aluna di ayunan kecil dekat ruang keluarga. Aku terdiam. Sudah terbiasa. Ratna berdiri dengan tangan terlipat di dada, memandangi kami dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Lihat dirimu. Hanya bisa mengurus bayi. Apa yang bisa kamu banggakan? Aku ingin menjawab. Ingin berkata bahwa melahirkan cucunya bukanlah perkara kecil. Bahwa menjaga seorang bayi sepanjang malam tanpa tidur bukanlah hal remeh. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku hanya menunduk, membelai rambut Aluna yang halus. Arkan tidak ada di rumah pagi itu. Ia berangkat lebih awal, seperti beberapa minggu terakhir. Pulangnya pun selalu larut, dengan alasan pekerjaan menumpuk. Awalnya aku percaya. Aku bahkan merasa bersalah, karena tidak bisa membantu beban finansialnya. Padahal, jika saja ia mau membuka mata, aku tidak pernah menjadi beban. Perubahan sikapnya mulai terasa sejak aku memasuki masa kehamilan tua. Sentuhannya berkurang. Perhatiannya memudar. Percakapan kami yang dulu hangat berubah menjadi sekadar tanya jawab singkat tanpa makna. Aku berusaha memahami. Mungkin ia lelah. Mungkin tekanan pekerjaan membuatnya tak lagi sehangat dulu. Namun malam itu, ketika Aluna terbangun karena suara pintu dibanting keras, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Arkan masuk dengan aroma parfum asing yang tidak pernah kupakai. Langkahnya tergesa. Tatapannya menghindar. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. "Aku menunggu," jawabku pelan. "Kamu makan malam?" Ia melepas jas tanpa menoleh. Sudah. Tidak ada ciuman di keningku seperti biasanya. Tidak ada lirikan lembut ke arah Aluna. Ia hanya berjalan melewatiku, seolah aku bagian dari perabot rumah yang tak lagi menarik perhatian. Hatiku bergetar. Ada jarak yang tak bisa lagi kusembunyikan. Beberapa hari kemudian, bisikan itu datang. Seorang tetangga menghampiriku saat aku menjemur pakaian di halaman belakang. Wajahnya ragu, namun sorot matanya penuh iba. "Maaf kalau aku lancang, tapi kamu perlu tahu sesuatu." Tanganku berhenti bergerak. "Aku sering melihat suamimu di kafe dekat kantor, bersama seorang perempuan muda. Mereka terlihat sangat dekat." Dunia seakan berhenti berputar. Aku tersenyum tipis, mencoba menyangkal. Mungkin rekan kerja. Tetangga itu terdiam, lalu menepuk lenganku pelan sebelum pergi. Tapi kalimatnya tertinggal,
menempel di pikiranku seperti bayangan yang enggan hilang. Malamnya, aku memberanikan diri bertanya, "Arkan, akhir-akhir ini kamu sering bersama siapa?" Ia menoleh tajam. "Maksudmu?" "Aku hanya ingin tahu. Banyak orang melihatmu dengan seorang perempuan." Wajahnya mengeras. "Kamu percaya omongan orang luar dibanding suamimu sendiri?" Nada suaranya meninggi. Aluna terbangun dan menangis. Aku segera menggendongnya, mencoba menenangkan, sementara hatiku justru semakin kacau. "Aku tidak menuduh," bisikku, "tapi kamu jelas mencurigai." Percakapan itu berakhir dengan pintu kamar yang kembali tertutup keras. Sejak saat itu, ia semakin jarang menyentuhku. Bahkan memandangku pun seperti kewajiban. Ratna seolah mengetahui sesuatu yang tidak ku ketahui. Senyumnya berubah, bukan lagi sinis, melainkan penuh kemenangan yang samar. Suatu sore, ketika aku sedang menyusui Aluna, suara sepatu hak tinggi terdengar dari ruang tamu. Aku mengerutkan kening. Jarang ada tamu perempuan datang tanpa pemberitahuan. Ratna memanggil namaku dengan suara manis yang dibuat-buat. "Mawa, kemarilah. Ada yang ingin bertemu." Aku melangkah perlahan, Aluna dalam pelukan. Di ruang tamu, berdiri seorang perempuan berpenampilan rapi dengan gaun yang memeluk tubuhnya. Wajahnya cantik, muda, dan percaya diri. Arkan berdiri di sampingnya. "Ini Inara," ujar Ratna dengan senyum lebar. "Dia tamu penting." Jantungku berdetak tidak wajar. Perempuan itu tersenyum tipis kepadaku, lalu pandangannya jatuh pada bayi di gendonganku. "Oh, jadi ini anaknya." Ada nada aneh dalam ucapannya. Aku menoleh pada Arkan, mencari penjelasan. Namun ia menghindari tatapanku. "Inara sedang mengandung," lanjut Ratna tanpa rasa bersalah. "Dan ayah dari bayi itu adalah Arkan." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Ruang tamu terasa berputar. Tangisku tertahan di ujung mata, bukan karena tak ingin menangis, tetapi karena Aluna masih berada di pelukanku. Aku tidak boleh jatuh. Arkan akhirnya bersuara, lirih namun tegas. "Aku bertanggung jawab. Inara butuh tempat yang layak." Lalu suaraku hampir tak terdengar. Ratna mendengus. "Kamu tetap di sini kalau mau, tapi jangan banyak menuntut. Toh kamu sudah punya anak perempuan. Tidak ada yang istimewa." Aku menatap bayi kecilku. "Tidak istimewa? Aluna adalah darah dagingku, napasku, cahaya dalam gelapku. Namun di mata mereka, aku hanyalah perempuan yang bisa digantikan." Inara duduk di sofa empuk, sementara aku tetap berdiri, seperti tamu tak diundang di rumah sendiri. Tangannya mengelus perutnya dengan bangga. Arkan berdiri dekat dengannya, perhatian yang dulu milikku kini berpindah tanpa sisa. Ada sesuatu yang hancur malam itu. Bukan hanya kepercayaan, tetapi juga ilusi tentang keluarga. Aku kembali ke kamar tanpa berkata apa-apa. Mengunci pintu, memeluk Aluna erat, dan akhirnya membiarkan air mata jatuh tanpa suara. "Aku tidak akan membiarkan mereka merendahkanmu," bisikku pada putriku yang tertidur. Di luar kamar, kudengar tawa pelan Ratna dan Inara bercampur percakapan rendah Arkan. Mereka terdengar seperti keluarga bahagia. Sementara aku, hanya seorang istri yang mulai disingkirkan. Namun jauh di dalam diriku, ada sesuatu yang perlahan bangkit. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan kesadaran yang tajam. Aku mungkin terlihat diam, tampak lemah, seolah tidak memiliki pilihan. Padahal mereka belum benar-benar mengenalku. Dan suatu hari nanti, mereka akan menyesali cara mereka memperlakukanku. Aku mengusap air mata terakhir, menatap wajah Aluna yang damai. Untuknya, aku akan bertahan. Untuknya, aku tidak akan selamanya menjadi perempuan yang diinjak. Pagi itu aku terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Aluna masih terlelap di sampingku, wajahnya damai tanpa beban. Untuk sesaat, aku lupa pada kenyataan yang menungguku di luar kamar. Namun ketika pintu terbuka tanpa ketukan dan suara Ratna terdengar tajam, ingatanku kembali utuh. Jangan lama-lama bermalas-malasan. Inara tidak boleh mencium bau dapur yang kotor. Kalimat itu seperti pisau tipis yang mengiris pelan. Aku duduk, menarik napas panjang,
lalu menggendong Aluna yang mulai menggeliat. Tubuh kecilnya hangat di dadaku. Ia tersenyum samar, seolah dunia hanya berisi aku dan dirinya. Andai saja hidup sesederhana itu. Aku keluar kamar dan mendapati pemandangan yang membuat dadaku sesak. Inara duduk di kursi makan, mengenakan gaun longgar berwarna lembut. Rambutnya tergerai rapi. Ratna sibuk menyajikan sarapan di depannya dengan perhatian yang tidak pernah kurasakan selama menjadi menantu di rumah itu. Arkan sudah duduk di sebelahnya. "Kamu harus makan yang bergizi," ujar Ratna penuh kepedulian. "Jangan sampai cucuku kekurangan apapun." "Cucuku." Kata itu terdengar begitu jelas. Seakan Aluna bukan bagian dari garis keturunan yang sama. Aku berdiri beberapa langkah dari meja, memeluk putriku yang kini membuka mata. Ratna melirikku sekilas. "Kenapa berdiri saja? Buatkan teh hangat untuk Inara." Aku mengangguk tanpa suara. Tidak ada lagi ruang untuk protes. Tanganku bergerak otomatis menyalakan kompor, merebus air, menata cangkir. Sementara itu, suara tawa kecil terdengar dari meja makan. Inara tersenyum manja pada Arkan. "Semalam aku mual lagi. Untung Mas cepat datang." Arkan membalas dengan tatapan lembut yang dulu hanya milikku. "Kamu harus lebih banyak istirahat." Aku hampir menjatuhkan sendok yang kupegang. Tidak ada yang pernah bertanya bagaimana malam-malamku bersama Aluna. Tidak ada yang peduli berapa kali aku terbangun untuk menyusui, mengganti popok, atau menenangkan tangisnya yang lirih. Perjuanganku seolah tak pernah terlihat. Teh hangat kuletakkan di depan Inara. "Terima kasih," ucapnya, tapi nadanya bukan ucapan syukur. Lebih seperti penegasan posisi. Ratna duduk kembali, lalu menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu seharusnya belajar dari Inara. Dia tahu bagaimana menjaga suami." Aku mengangkat wajah perlahan. "Maksud ibu?" "Jangan pura-pura tidak mengerti. Arkan butuh perhatian, bukan wajah muram setiap hari." Aku tercekat. "Muram? Sejak kapan aku diizinkan menunjukkan kesedihan?" Arkan meneguk kopinya tanpa ikut campur. Diamnya lebih menyakitkan daripada bentakan. Aluna mulai rewel. Aku membawanya kembali ke kamar untuk menyusui. Tanganku gemetar saat menutup pintu. Air mata kembali menggenang, tetapi aku memaksa diri untuk tidak terisak. Bayiku tidak boleh tumbuh dalam suara tangis ibunya. Beberapa hari berikutnya, keadaan semakin terasa seperti mimpi buruk yang diputar berulang. Inara tidak hanya datang sebagai tamu. Ia tinggal. Ratna memindahkan sebagian pakaiannya ke kamar tamu yang paling luas. Bahkan beberapa barangku dipindahkan tanpa izin untuk memberi ruang lebih. Seolah-olah aku yang baru datang ke rumah itu. Suatu sore, ketika aku sedang melipat pakaian Aluna, Ratna masuk tanpa mengetuk. "Kita perlu bicara." Nada suaranya dingin. Aku berdiri, masih memeluk pakaian kecil berwarna putih. "Inara akan tinggal di sini sampai melahirkan. Itu keputusan bersama." "Bersama siapa?" tanyaku lirih. "Aku dan Arkan. Rumah ini milik keluarga kami." Kalimat itu menamparku lebih keras dari sebelumnya. Bukankah aku juga bagian dari keluarga ini? Ratna tersenyum tipis. "Status saja tidak cukup. Kamu harus tahu diri." Aku menggigit bibir agar tidak gemetar. Aku istri sah Arkan. Dan Inara membawa calon penerus laki-laki. Darahku berdesir. "Belum tentu." Ratna menatapku tajam. "Doakan saja agar benar. Setidaknya ada yang bisa dibanggakan." Aku menoleh pada Aluna yang tertidur di ranjang kecilnya. "Jadi inikah masalahnya? Karena anakku perempuan, aku tak lagi dianggap berharga?" Malam itu, Arkan masuk ke kamar tanpa mengetuk. Ia duduk di tepi ranjang, wajahnya terlihat lelah. "Aku tahu ini sulit," katanya pelan. "Sulit?" Aku menahan tawa pahit. "Kamu membawa perempuan lain ke rumah kita." Aku bertanggung jawab. Aku tidak bisa meninggalkan Inara dalam kondisi hamil. Lalu aku? Ia terdiam. Aku mendekat, menatap wajahnya yang dulu begitu kukenal. "Apa salahku?" "Kamu tidak salah," jawabnya cepat, namun kosong. "Hanya saja, keadaan berubah." "Berubah?"
Sederhana sekali ia mengucapkannya. Seolah janji yang diucapkan di hadapan penghulu dulu hanyalah formalitas tanpa makna. Kamu harus belajar menerima. Lanjutnya, jangan buat ibu semakin marah. Aku menahan napas. Jadi sekarang aku yang harus menyesuaikan diri. Ia berdiri. Jangan mempersulit keadaan. Pintu kembali tertutup. Aku terduduk lemas. Hati ini seperti diperas tanpa sisa. Namun di tengah kehancuran itu, pikiranku tetap jernih. Aku mengamati setiap gerak, setiap perubahan. Tidak satupun tindakan mereka luput dari ingatanku. Keesokan harinya, Ratna mengundang beberapa kerabat dekat. Tanpa memberitahu lebih dulu. Aku sedang menyuapi Aluna ketika suara riuh terdengar dari ruang tamu. "Selamat ya, Ratna. Akhirnya dapat cucu lagi," seru seseorang. Aku melangkah keluar dengan ragu. Inara duduk di tengah-tengah mereka, memamerkan hasil pemeriksaan kandungannya. Arkan berdiri di belakangnya, tampak bangga. Ratna melihatku dan tersenyum sinis. "Nah, ini menantu lamaku." Lamaku. Seolah aku sudah digantikan secara resmi. Seorang tante menatapku penuh selidik. "Kamu yang melahirkan anak perempuan itu, ya?" Aku mengangguk pelan. "Sayang sekali," gumamnya. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Inara pura-pura tersenyum simpati. "Semoga nanti kita bisa akrab, Mbak." Akrab? Dengan perempuan yang menghancurkan rumah tanggaku? Aku memeluk Aluna lebih erat. Jantungku berdetak keras. Bukan lagi karena sedih, melainkan karena sesuatu yang lain. Sebuah kesadaran bahwa jika aku terus diam, mereka akan terus melangkah di atas kepalaku. Sore menjelang malam, setelah para tamu pulang, Ratna menghampiriku lagi. "Kalau kamu merasa tidak kuat, pintu selalu terbuka." Maksudnya jelas. "Pergi." Aku menatapnya tanpa gentar. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Aku belum berniat kemana-mana. Ratna terkejut sesaat, lalu mendengus. "Kita lihat saja." Ia berlalu. Aku kembali ke kamar, mengunci pintu. Menatap pantulan wajahku di cermin. Mata sembab, wajah pucat, rambut berantakan. Perempuan yang terlihat rapuh. Namun di balik bayangan itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Mereka mungkin mengira aku hanya ibu rumah tangga tanpa daya. Perempuan yang bisa disingkirkan begitu saja. Mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Dan semakin mereka meremehkanku, semakin kuat alasanku untuk tidak lagi bertahan sebagai korban. Aku menggendong Aluna, mengecup keningnya dengan lembut. "Bersabarlah, nak," bisikku pelan. "Ibu tidak akan selamanya diperlakukan seperti ini." Di luar kamar, kudengar suara tawa Inara kembali menggema. "Biarlah. Untuk sementara, aku akan diam." Tapi diamku bukan tanda kalah. Pagi itu langit tampak mendung, seolah ikut memahami isi hatiku. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di tepi ranjang sambil menyusui Aluna, memandangi jendela kamar yang sedikit terbuka. Angin masuk perlahan, menggerakkan tirai tipis yang sejak dulu kupilih sendiri. Kamar ini dulu terasa hangat. Kini hanya menjadi tempat bertahan sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku bisa merasakannya. Beberapa hari terakhir, suasana rumah semakin tidak ramah. Inara semakin leluasa. Ia berjalan ke sana kemari tanpa rasa canggung, membuka lemari dapur seolah itu miliknya, memindahkan hiasan ruang tamu sesuai seleranya. Ratna membiarkannya, bahkan memuji setiap perubahan kecil yang ia buat. "Sentuhan perempuan muda memang berbeda," katanya suatu siang. Aku berdiri tak jauh dari mereka, menahan napas agar tidak terlihat terguncang. Arkan semakin jarang berbicara padaku. Jikapun ada percakapan, hanya soal kebutuhan Aluna atau urusan sepele. Tidak ada lagi tanya tentang perasaanku. Tidak ada lagi perhatian. Seolah aku memang sudah tidak lagi memiliki tempat. Namun hari itu menjadi titik yang tak pernah kubayangkan. Ratna memanggilku ke ruang tengah dengan suara keras. "Mawa, kemarilah." Aku keluar dari kamar sambil menggendong Aluna yang baru saja selesai mandi. Rambutnya masih sedikit basah, pipinya kemerahan. Ia tampak begitu polos, tidak mengerti apapun tentang dunia yang tidak ramah ini. Di ruang tengah,
Koper besar berwarna hitam tergeletak di lantai. Jantungku berdegup tak menentu. Apa ini? Tanyaku pelan. Ratna berdiri dengan tangan terlipat. Wajahnya tegas, tanpa sedikit pun rasa ragu. Arkan berdiri beberapa langkah di belakangnya. Inara duduk di sofa, mengelus perutnya dengan santai. Kamu sudah cukup tinggal di sini, ucap Ratna datar. Aku menatapnya tak percaya. Maksud ibu? Kamu tidak bisa terus membuat suasana rumah tegang. Inara butuh ketenangan. Bayinya butuh lingkungan yang sehat. Aku tercekat. Aku tidak pernah membuat masalah. Ratna tersenyum miring. Kehadiranmu saja sudah cukup. Kalimat itu menghantamku tanpa ampun. Aku menoleh pada Arkan. Kamu juga setuju? Ia menghindari tatapanku sesaat, lalu mengangguk pelan. Untuk sementara, mungkin ini yang terbaik. Yang terbaik untuk siapa? Tanganku otomatis memeluk Aluna lebih erat. Tubuh kecilnya bergerak pelan, mungkin merasakan detak jantungku yang tak stabil. Ini rumahku juga. Suaraku bergetar. Ratna mendekat selangkah. Rumah ini dibeli atas nama keluarga kami. Kamu hanya menumpang sebagai istri. Dan sekarang situasinya berbeda. Aku terdiam. Inara berdiri perlahan, berjalan mendekati kami. Wajahnya terlihat iba, tetapi sorot matanya tidak. Mbak, aku tidak ingin ada pertengkaran. Aku hanya ingin semuanya tenang sampai melahirkan. Aku menatapnya lama. Ketenanganmu dibangun di atas kehancuranku. Ia tidak menjawab. Ratna menunjuk koper di lantai. Kami sudah mengemas sebagian barangmu. Sisanya bisa menyusul nanti. Dunia terasa mengecil. Aku melangkah ke kamar tanpa berkata apapun. Menatap lemari yang sebagian kosong. Baju-bajuku sudah dilipat dan dimasukkan ke dalam koper tanpa izinku. Beberapa barang pribadi hilang dari tempatnya. Seolah aku memang tidak pernah memiliki hak. Air mata mengalir, tetapi aku tidak bersuara. Aku tidak ingin mereka mendengar tangisku dan merasa menang. Aku memasukkan perlengkapan Aluna ke dalam tas kecil. Botol susu, pakaian ganti, selimut tipis. Tanganku bergerak cepat. Meski hatiku terasa tertinggal di setiap sudut kamar ini. Ketika kembali ke ruang tengah, koper sudah berdiri tegak di dekat pintu. Kemana aku harus pergi? Tanyaku pelan. Arkan menjawab tanpa menatapku. Kamu bisa tinggal sementara di tempat orang tuamu. Orang tuaku sudah lama tiada. Ia tahu itu. Tidak ada lagi yang bisa kutuju, kataku lirih. Ratna mengangkat bahu. Itu bukan urusan kami. Kata-kata itu mematahkan sisa harapan terakhirku. Aku melangkah menuju pintu. Tidak ada yang mencoba menghentikan. Tidak ada yang merasa bersalah. Bahkan Inara hanya berdiri memandang, tangannya tetap melindungi perutnya. Saat melewati Arkan, aku berhenti. Apakah sedikit pun kamu tidak merasa bersalah? Ia menutup mata sejenak. Aku hanya ingin semua ini selesai tanpa keributan. Tanpa keributan. Aku tersenyum pahit. Keributan hanya terasa bagi orang yang bersuara. Aku terlalu lama diam. Ia tidak menjawab. Aku membuka pintu. Udara luar terasa menusuk kulit. Langkahku berat, tetapi aku tidak menoleh lagi. Jika aku melihat wajah mereka sekali saja, mungkin aku akan runtuh. Aku berjalan menyusuri jalan dengan satu koper di tangan dan bayi di pelukan. Tidak ada tujuan jelas. Tidak ada tempat pasti. Hanya tekad untuk tidak kembali dengan kepala tertunduk. Beberapa tetangga memandang dengan tatapan penasaran. Aku bisa merasakan bisik-bisik mulai muncul, tetapi aku tidak peduli. Setelah beberapa langkah, ponsel di dalam tas bergetar. Nomor yang muncul tidak asing. Aku berhenti di bawah pohon besar di tepi jalan, mencoba menenangkan napas sebelum menjawab. Halo. Suara di seberang terdengar penuh hormat. Selamat pagi, Ibu Direktur. Kami sudah mencoba menghubungi sejak kemarin. Aku memejamkan mata sesaat. Iya, Pak Damar. Kami membutuhkan tanda tangan Ibu untuk beberapa dokumen penting. Selain itu, ada laporan yang perlu segera Ibu tinjau. Aku melirik koper di tanganku, lalu menatap wajah Aluna yang terlelap tanpa tahu apapun. Aku akan datang hari ini. Baik, Ibu. Kami menunggu. Telepon terputus.
Angin kembali berembus pelan. Untuk pertama kalinya sejak pintu rumah itu tertutup di belakangku, aku tidak merasa sepenuhnya hancur. Mereka mengira aku keluar tanpa apa-apa. Mereka mengira aku tidak punya tempat kembali. Padahal yang tidak mereka ketahui, aku tidak pernah benar-benar bergantung pada mereka. Rumah itu memang terlihat megah. Mobil-mobil di garasi memang tampak mahal. Namun semua itu bukanlah sumber kekuatan sebenarnya. Aku mengangkat koper, berjalan menuju mobil yang terparkir tak jauh dari sana. Mobil yang tidak pernah kugunakan selama tinggal di rumah itu, karena ingin terlihat sederhana di mata suami dan mertuaku. Aluna bergerak pelan, membuka matanya. Ia menatapku seolah bertanya kemana kami akan pergi. Kita pulang, bisikku lembut. Bukan ke rumah yang barusan mengusirku, melainkan ke tempat di mana namaku dihormati. Ke tempat di mana keputusanku berarti. Ke tempat di mana aku tidak perlu meminta izin untuk berdiri tegak. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan menatap lurus ke depan. Air mata masih ada, tetapi kali ini bukan karena kalah. Mereka telah mengusirku dengan keyakinan bahwa aku tidak punya daya. Mereka belum tahu, langkah hari ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Mobil melaju perlahan meninggalkan lingkungan yang selama ini kusebut rumah. Tidak ada lagi suara Ratna yang tajam. Tidak ada tatapan menang dari Inara. Tidak ada diam menyakitkan dari Arkan. Yang ada hanya suara mesin dan napas kecil Aluna di kursi bayi di sampingku. Aku tidak menangis sepanjang perjalanan. Air mata seolah sudah habis terkuras beberapa hari terakhir. Yang tersisa hanyalah ketenangan aneh. Tenang yang lahir setelah seseorang kehilangan segalanya dan tidak lagi memiliki apapun untuk ditakuti. Gedung tinggi dengan dinding kaca menjulang di hadapanku. Logo perusahaan terpampang jelas di bagian atasnya. Tempat ini berdiri megah, kokoh, dan tidak pernah berubah sikap kepadaku. Satpam yang berjaga langsung menegakkan tubuh saat melihat mobilku memasuki area parkir khusus. "Selamat pagi, Bu Mawa," sapanya hormat. Aku mengangguk pelan. Tidak ada nada merendahkan. Tidak ada sindiran. Hanya penghormatan yang tulus. Aku turun dari mobil, menggendong Aluna yang masih terlelap. Beberapa karyawan yang kebetulan melintas langsung berhenti dan memberi salam. Tatapan mereka berbeda dengan tatapan orang-orang di rumah tadi. Di sini, aku bukan beban. Aku adalah pemimpin. Lift terbuka di lantai paling atas. Ruang kerja yang luas dan tenang menyambutku. Jendela besar memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk. Meja kayu panjang, kursi empuk, dan rak berisi dokumen tersusun rapi. Di ruangan inilah semua keputusan besar lahir. Dan aku adalah orang yang menandatangani setiap kebijakan penting. Pintu diketuk pelan. "Masuk," ucapku. Damar melangkah masuk dengan map tebal di tangan. Wajahnya terlihat khawatir, tetapi tetap profesional. "Ibu baik-baik saja?" tanyanya hati-hati. Aku tersenyum tipis. Lebih baik daripada yang mereka kira. Ia mengangguk mengerti. Laporan keuangan kuartal terakhir sudah kami rangkum. Ada beberapa transaksi mencurigakan di divisi operasional. Divisi operasional. Tempat Arkan menjabat sebagai manajer senior. Aku duduk perlahan di kursi, menempatkan Aluna di keranjang bayi kecil yang sudah lama tersedia di sudut ruangan khusus untuknya. Sejak ia lahir, aku sesekali membawanya ke kantor ketika tidak ada pilihan lain. Tidak ada yang keberatan. Bahkan banyak yang menganggap kehadirannya membawa suasana hangat. "Transaksi seperti apa?" tanyaku tenang. Damar membuka map dan menunjuk beberapa angka yang ditandai. Pengeluaran fiktif. Nilainya tidak kecil. Aku menelusuri angka-angka itu tanpa ekspresi. Jadi bukan hanya pengkhianatan hati. Ada pengkhianatan yang lebih dalam. Apakah sudah diverifikasi? Sudah. Kami masih mengumpulkan bukti tambahan, tetapi indikasinya mengarah pada satu nama. Aku tidak perlu mendengar kelanjutannya. Arkan. Ironis sekali, di rumah ia menyebutku beban. Di kantor ia berdiri di atas nama dan kepercayaanku. "Apa langkah terbaik menurutmu?" tanyaku. Damar terdiam sesaat. "Secara hukum, kita bisa langsung memanggilnya untuk klarifikasi resmi. Namun, saya tahu ini menyangkut kehidupan pribadi ibu.
Aku menatap pemandangan kota di luar jendela. Kehidupan pribadi. Seolah itu masih tersisa. Lanjutkan penyelidikan, kataku mantap. Kumpulkan semuanya dengan rapi. Jangan ada yang tahu dulu. Damar mengangguk. Baik, Bu. Setelah ia keluar, ruangan kembali sunyi. Aku berdiri, berjalan mendekati jendela, memeluk Aluna yang mulai terbangun. Ia menatapku dengan mata bening, lalu tersenyum kecil. Kita tidak akan selamanya disakiti, bisikku. Di rumah tadi, aku dianggap tidak punya tempat. Di sini, setiap sudut ruangan berdiri karena tanda tanganku. Selama pernikahan, aku sengaja menyembunyikan identitas asliku sebagai pemegang saham mayoritas. Aku ingin dicintai sebagai Mawa, bukan sebagai pemilik perusahaan besar. Aku ingin Arkan bangga karena diriku, bukan karena kekuasaanku. Ternyata keinginanku terlalu polos. Beberapa jam kemudian, ponselku berdering. Nama Arkan muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Kamu di mana? Tanyanya tanpa basa-basi. Di luar. Kamu tidak bilang mau kemana? Aku hampir tertawa. Bukankah aku sudah bukan bagian dari rumah itu? Ia terdiam sesaat. Ibu hanya ingin suasana tenang. Tenang untuk siapa? Jangan memperkeruh keadaan. Nada suaranya masih sama. Dingin. Menghindar dari tanggung jawab. Aku tidak akan mengganggu kalian, kataku tenang. Tenang saja. Mawa. Aku menunggu, tetapi ia tidak melanjutkan. Ada lagi? Tanyaku. Tidak. Telepon terputus. Aku menatap layar kosong. Ia bahkan tidak bertanya apakah aku dan Aluna baik-baik saja. Sore itu, setelah menyelesaikan beberapa dokumen penting, aku memutuskan pergi ke apartemen pribadiku. Tempat itu kubeli jauh sebelum menikah, atas namaku sendiri. Tidak ada yang tahu, kecuali Damar dan satu orang kepercayaan lama ayahku. Apartemen itu tidak sebesar rumah Ratna, tetapi terasa lebih hangat, bersih, tenang, dan tidak menyimpan kenangan pahit. Aku meletakkan koper di sudut ruangan, membuka jendela, membiarkan udara segar masuk. Aluna ku gendong berkeliling, memperkenalkannya pada ruang baru. Ini rumah kita sekarang, ucapku lembut. Malam tiba tanpa suara ribut. Tidak ada sindiran. Tidak ada langkah kaki yang membuatku cemas. Hanya aku dan bayiku dalam keheningan yang menenangkan. Namun ketenangan itu bukan berarti aku menyerah. Aku duduk di sofa sambil membuka laptop. Data perusahaan kembali kutelaah. Nama Arkan muncul berulang kali dalam laporan transaksi. Jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana mungkin ia melakukan ini? Apakah ia berpikir aku tidak akan pernah tahu? Atau ia benar-benar percaya bahwa aku hanyalah istri yang tidak memahami apa-apa? Telepon dari Ratna masuk beberapa saat kemudian. Aku mengangkatnya tanpa rasa gentar. Kamu tidak tahu diri, suaranya langsung menyerang. Pergi begitu saja tanpa izin. Aku tersenyum tipis. Bukankah ibu yang memintaku pergi? Itu karena kamu keras kepala. Aku hanya menerima keputusan ibu. Ia terdiam sesaat, mungkin tidak menyangka aku akan menjawab setenang itu. Ingat, Arkan sekarang punya tanggung jawab lain. Jangan membuatnya tertekan. Aku menatap layar laptop yang masih menampilkan laporan keuangan. Saya justru tidak ingin dia tertekan. Kamu harus sadar posisi. Posisi. Kata itu berputar di kepalaku. Aku sangat sadar, Bu, jawabku pelan namun tegas. Aku menutup telepon sebelum ia sempat membalas. Malam semakin larut. Aluna tertidur di sampingku. Cahaya lampu apartemen terasa hangat, berbeda dengan dinginnya rumah tadi. Aku menatap langit kota dari balik jendela. Mereka mengira aku pergi dengan tangan kosong. Mereka tidak tahu bahwa aku membawa sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar koper. Aku membawa kendali. Dan untuk saat ini, aku memilih diam bukan karena tak berdaya, melainkan karena aku sedang menunggu waktu yang tepat. Waktu ketika mereka akan menyadari, perempuan yang mereka anggap lemah itu tidak pernah benar-benar kalah. Beberapa hari berlalu dengan ritme yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara sindiran setiap pagi. Tidak ada langkah tergesa yang membuatku cemas setiap kali pintu terbuka.
Di apartemen ini, aku dan Aluna hidup dalam keheningan yang justru terasa menenangkan. Namun ketenangan bukan berarti aku melupakan semuanya. Pagi itu, saat aku sedang menyuapi Aluna bubur lembut pertamanya, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan, tetapi aku mengenal gaya bahasanya. Ratna. Undangan pesta keluarga besar untuk merayakan kehamilan Inara. Aku membaca pesan itu perlahan. Kata-katanya penuh kebanggaan, seolah ingin memastikan semua orang tahu bahwa keluarga mereka akan segera memiliki penerus yang dibanggakan. Di bagian akhir, ada kalimat tambahan. Kamu juga diundang. Datanglah kalau masih merasa bagian dari keluarga ini. Aku tersenyum tipis. Bagian dari keluarga? Bukankah beberapa hari lalu aku diusir tanpa sisa harga diri? Aku meletakkan ponsel di meja dan menatap Aluna yang mengoceh kecil tanpa mengerti apapun. Jari mungilnya meraih wajahku, menarik bibirku hingga aku tertawa pelan. Sepertinya mereka ingin membuat perayaan besar. Ya, gumamku. Siang itu, di kantor, suasana rapat berjalan seperti biasa. Aku duduk di kursi utama, memimpin pembahasan proyek baru yang nilainya tidak sedikit. Semua orang fokus mencatat setiap instruksi yang kuberikan. Di ruangan ini, suaraku didengar. Di ruangan ini, tidak ada yang berani meremehkanku. Setelah rapat selesai, Damar tetap tinggal. Saya mendapat informasi tambahan, katanya pelan. Aku mengangguk, mempersilakannya duduk. Pesta keluarga itu akan dihadiri beberapa relasi bisnis perusahaan, termasuk beberapa komisaris. Aku terdiam sesaat. Ratna memang suka pamer. Ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa keluarganya baik-baik saja, bahkan semakin bersinar. Mereka menyebarkan undangan atas nama keluarga Arkan, lanjut Damar, tanpa menyebut posisi ibu. Tentu saja, jawabku tenang. Damar menatapku hati-hati. Apakah ibu akan datang? Aku berdiri dan berjalan ke arah jendela. Pemandangan kota terlihat jelas dari ketinggian ini. Semua tampak kecil dan jauh. Aku diundang, kataku pelan. Dan aku jarang menolak undangan. Ia mengerti maksud di balik kalimat itu. Saya bisa menyiapkan segala sesuatunya, ucapnya. Aku menoleh. Pastikan semua dokumen sudah lengkap. Damar mengangguk mantap. Sore itu, setelah kembali ke apartemen, aku membuka lemari pakaian yang jarang kusentuh. Gaun-gaun elegan tergantung rapi, sebagian belum pernah kupakai sejak menikah. Dulu aku sengaja tampil sederhana di depan keluarga Arkan. Aku tidak ingin membuat jarak dengan kemewahan. Kini, tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan siapa diriku. Tanganku berhenti pada sebuah gaun panjang berwarna gelap dengan potongan tegas. Sederhana, tetapi memancarkan wibawa. Aku mengangkatnya perlahan, membayangkan bagaimana suasana pesta nanti. Ratna pasti akan berdiri di tengah tamu, memperkenalkan Inara dengan bangga. Arkan mungkin akan tersenyum puas, merasa telah membuat pilihan yang tepat. Mereka belum tahu satu hal. Semua relasi bisnis yang mereka undang bukan hanya mengenal Arkan. Mereka mengenalku jauh lebih baik. Malam menjelang, aku menerima telepon dari Arkan. Kamu dapat undangannya? Tanyanya tanpa basa-basi. Ya. Aku tidak tahu ibu mengundangmu. Aku tersenyum samar. Mengapa? Takut aku datang? Ia terdiam sesaat. Ini hanya acara keluarga. Tidak perlu ada drama. Drama? Ulangku pelan. Aku tidak pernah membuat drama. Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar. Tenang saja, jawabku lembut. Aku juga ingin melihat semuanya berjalan lancar. Ia menghela napas panjang. Mawa. Nada suaranya terdengar ragu, tetapi bukan ragu karena menyesal. Lebih seperti khawatir akan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ada yang ingin kamu katakan? Tanyaku. Tidak. Seperti biasa. Percakapan kami selalu berakhir tanpa kejelasan. Setelah telepon terputus, aku duduk di sofa, memeluk Aluna yang sudah tertidur. Aku menatap wajahnya lama. Besok kita akan pergi ke sebuah pesta, bisikku, tapi ibu tidak datang sebagai orang yang diusir. Keesokan harinya, persiapan dilakukan dengan tenang dan terukur.
Aku tidak terburu-buru. Tidak ada kegugupan. Hanya kepastian. Damar datang membawa beberapa map tipis yang tersusun rapi. Semua dokumen kepemilikan sudah siap, termasuk akta rumah. Aku membukanya sekilas. Namaku tercetak jelas sebagai pemilik sah. Rumah yang mereka klaim sebagai milik keluarga Arkan. Ironis sekali, polisi juga sudah menerima laporan awal. Lanjut Damar. Mereka siap mendampingi jika diperlukan. Aku mengangguk pelan. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang mengembalikan apa yang memang menjadi hakku. Sore menjelang malam, aku mengenakan gaun yang sudah kupilih. Rambutku ditata sederhana tetapi anggun. Wajahku tidak perlu riasan berlebihan. Ketegasan dalam tatapanku sudah cukup. Aku menggendong Aluna yang mengenakan gaun kecil senada. Ia tersenyum ceria, seolah ikut merasakan perubahan energi dalam diriku. Sebelum keluar, aku berdiri sejenak di depan cermin. Perempuan yang kulihat di sana bukan lagi sosok yang terisak di kamar beberapa hari lalu. Ia berdiri tegak. Ia tidak lagi meminta pengakuan. Ia siap mengambilnya. Mobil berhenti di depan rumah yang dulu kutinggali. Lampu-lampu menyala terang. Tawa dan suara musik terdengar dari dalam. Banyak mobil terparkir di halaman. Pesta itu tampak megah. Dari balik jendela, aku bisa melihat Ratna berdiri di tengah tamu, mengenakan kebaya mewah. Inara duduk di kursi utama, dikelilingi perhatian. Arkan berdiri di sampingnya, tampak percaya diri. Mereka terlihat bahagia. Damar berdiri di sampingku. Beberapa petugas berpakaian rapi juga sudah bersiap. "Apa ibu siap?" tanyanya pelan. Aku menarik napas panjang. Sudah saatnya. Aku melangkah keluar dari mobil dengan tenang. Langkah kakiku mantap menyusuri halaman rumah itu. Rumah yang mereka kira bisa mereka kuasai sepenuhnya. Pintu terbuka. Suara musik dan percakapan tiba-tiba terdengar lebih jelas. Beberapa tamu menoleh ketika melihatku masuk. Ratna yang sedang tertawa kecil mendadak terdiam. Tatapan Arkan langsung membeku. Inara memegang perutnya lebih erat. Aku berhenti tepat di tengah ruangan, menggendong Aluna dengan tenang. Senyum tipis terukir di wajahku. Malam ini, aku tidak datang sebagai mantan menantu yang terusir. Aku datang sebagai seseorang yang akan mengubah arah cerita mereka. Dan mereka belum menyadari, pesta ini bukan hanya tentang perayaan. Ini adalah awal dari pengungkapan yang tidak pernah mereka bayangkan. Semua mata tertuju padaku. Musik yang tadi mengalun riang perlahan mengecil, lalu benar-benar berhenti. Percakapan para tamu terputus di tengah kalimat. Suasana yang semula hangat berubah kaku dalam hitungan detik. Ratna berdiri paling depan. Wajahnya yang tadi berseri kini menegang. Arkan terlihat membatu di samping Inara. Perempuan itu memegang sandaran kursi dengan jemari gemetar, sementara sorot matanya bergerak cepat antara aku dan orang-orang yang berdiri beberapa langkah di belakangku. Aku melangkah masuk lebih jauh, tetap tenang. Gaun yang kukenakan menjuntai anggun menyentuh lantai marmer. Aluna terlelap di pelukanku, tidak terusik oleh ketegangan yang menggantung di udara. "Untuk apa kamu datang?" Suara Ratna terdengar lebih tajam dari biasanya, mencoba memecah keheningan. Aku menatapnya lurus. "Saya menerima undangan." Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang mengenal wajahku bukan sebagai menantu Ratna, melainkan sebagai sosok yang sering hadir dalam rapat-rapat penting perusahaan. Arkan akhirnya melangkah maju. "Mawa, ini bukan waktu yang tepat." Aku tersenyum tipis. "Bukankah ini pesta keluarga? Aku masih istrimu yang sah." Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang. Ratna mendengus. "Jangan mempermalukan diri sendiri di depan tamu." "Aku tidak pernah mempermalukan siapapun," jawabku tenang. "Aku hanya datang membawa kejelasan." Damar melangkah satu langkah ke depan, berdiri di sampingku. Para tamu mulai menyadari bahwa ini bukan kunjungan biasa. Ratna menatap Damar dengan curiga. "Siapa dia?" "Perwakilan hukum saya," jawabku singkat. Kata itu membuat ruangan kembali bergemuruh pelan. Arkan menelan ludah. "Kamu membawa pengacara ke acara keluarga?" Aku mengangguk ringan. Karena yang akan kita bicarakan bukan lagi sekadar urusan keluarga. Inara bangkit perlahan dari kursinya. "Mbak,
Jangan buat keributan. Aku sedang hamil. Aku memandangnya sekilas. Kehamilanmu tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Ratna melangkah mendekat, suaranya meninggi. Kebenaran apa lagi yang mau kamu cari? Kamu sudah pergi dari rumah ini. Aku menatap sekeliling, memastikan semua tamu memperhatikan. Pergi bukan berarti melepaskan hak. Damar membuka map tipis yang dibawanya. Suara kertas bergesekan terdengar jelas di tengah keheningan. Sesuai dengan dokumen kepemilikan resmi, ucapnya dengan suara tegas dan profesional, rumah ini tercatat atas nama Ibu Mawa. Kalimat itu jatuh seperti petir. Beberapa tamu langsung berbisik lebih keras. Ratna membeku di tempatnya. Itu tidak mungkin, serunya. Damar menyerahkan salinan dokumen kepada salah satu tamu yang kebetulan seorang notaris. Pria itu membaca cepat, lalu mengangkat wajahnya dengan ekspresi terkejut. Nama yang tercantum memang Mawa, katanya pelan namun jelas terdengar. Arkan menatapku tak percaya. Apa maksudmu? Aku akhirnya melangkah lebih dekat ke tengah ruangan. Maksudku sederhana. Rumah ini dibeli atas namaku. Seluruh pembayaran dilakukan melalui rekening pribadiku. Ratna menggeleng keras. Kamu hanya ibu rumah tangga. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Aku tersenyum tipis. Beberapa tamu yang berasal dari relasi bisnis mulai memahami situasi. Salah satu komisaris perusahaan berdiri dari kursinya. Bu Mawa adalah pemegang saham mayoritas perusahaan tempat Arkan bekerja. Ucapnya pelan, seolah menjelaskan pada Ratna yang masih terpaku. Wajah Ratna memucat. Arkan menatapku seolah baru pertama kali melihat siapa aku sebenarnya. Selama ini, kamu, suaranya tercekat. Aku tidak pernah menyembunyikan siapa diriku. Jawabku tenang. Kalian hanya tidak pernah bertanya. Inara terduduk kembali di kursinya, wajahnya kehilangan warna. Aku melanjutkan dengan suara mantap. Aku memilih hidup sederhana setelah menikah. Aku ingin dicintai tanpa embel-embel jabatan. Namun keputusan itu ternyata dianggap kelemahan. Ruangan sunyi total. Ratna terlihat goyah, tetapi masih mencoba mempertahankan harga dirinya. Walaupun rumah ini atas namamu, Arkan tetap kepala keluarga. Kepala keluarga yang menggelapkan dana perusahaan? Tanyaku pelan. Kalimat itu membuat Arkan tersentak. Damar kembali membuka map kedua. Kami menemukan sejumlah transaksi mencurigakan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Beberapa tamu yang berasal dari jajaran manajemen langsung saling pandang. Arkan melangkah mundur setengah langkah. Kamu tidak bisa menuduh sembarangan. Aku tidak menuduh, jawabku. Aku menunjukkan data. Dari belakang, dua petugas yang sejak tadi berdiri tenang kini melangkah maju. Kami hanya ingin meminta klarifikasi, ujar salah satunya sopan. Inara menutup mulutnya, napasnya terdengar cepat. Ratna tampak hampir kehilangan keseimbangan. Ini pesta, teriaknya. Bukan tempat untuk urusan seperti ini. Justru karena ini pesta, kataku perlahan, semua orang bisa melihat kebenarannya sekaligus. Arkan menatapku dengan campuran marah dan panik. Kamu sengaja mempermalukanku. Aku menggeleng pelan. Aku hanya mengambil kembali apa yang kamu anggap bisa kamu kuasai. Aluna terbangun dan mulai mengeluarkan suara kecil. Aku mengayunkannya perlahan, tetap tenang di tengah kekacauan yang mulai membesar. Rumah ini akan segera dikosongkan, lanjutku tegas. Karena aku tidak pernah mengizinkan ada orang lain tinggal tanpa persetujuanku. Tatapan Inara membesar. Maksud Mbak, aku harus pergi. Aku tidak pernah mengundangmu. Ratna mendekat dengan wajah merah padam. Kamu tega mengusir perempuan hamil? Aku menatapnya dalam-dalam. Bukankah beberapa hari lalu ibu mengusirku dengan bayi berusia 3 bulan? Kata-kataku membuatnya terdiam. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Beberapa tamu mulai beranjak. Sebagian karena tidak ingin terlibat, sebagian lagi karena sadar posisi sebenarnya. Arkan berdiri di tengah ruangan dengan wajah pucat. Seluruh kepercayaan dirinya runtuh dalam hitungan menit. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Tanyanya lirih. Aku menatapnya tanpa kebencian. Aku ingin keadilan. Suasana terasa berat. Tidak ada lagi tawa, tidak ada musik,
tidak ada perayaan. Yang ada hanya kenyataan yang akhirnya berdiri di tengah ruangan, tak bisa lagi disembunyikan. Aku melangkah mundur perlahan. Pesta bisa dilanjutkan jika kalian mau, kataku ringan. Tapi mulai malam ini, semuanya berubah. Aku berbalik menuju pintu, diikuti Damar dan para petugas. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak tanpa menoleh. Aku pernah datang ke rumah ini sebagai istri yang dianggap beban, ucapku tenang. Malam ini aku datang sebagai pemiliknya. Lalu aku melangkah keluar. Di belakangku, suara gaduh mulai pecah. Nada panik, bisikan ketakutan, dan serpihan harga diri yang runtuh terdengar bercampur. Puncak dari semua penghinaan akhirnya tiba. Dan ini baru permulaan. Suasana di dalam rumah itu benar-benar pecah setelah langkah kakiku melewati ambang pintu. Aku belum benar-benar masuk ke mobil ketika terdengar suara Arkan memanggil namaku dari dalam dengan nada yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Panik, kehilangan kendali. Mawa, tunggu. Aku berhenti. Bukan karena ragu, melainkan karena memang masih ada yang harus diselesaikan malam ini. Damar menatapku seolah meminta kepastian. Aku mengangguk kecil, lalu berbalik kembali ke dalam rumah. Ruang tamu yang beberapa menit lalu penuh dekorasi dan tawa kini berubah menjadi lautan wajah tegang. Beberapa tamu berdiri, sebagian lagi masih duduk dengan ekspresi tidak nyaman. Tidak ada lagi aura perayaan, hanya ketidakpastian. Arkan berdiri di tengah ruangan, jasnya sedikit kusut, napasnya memburu. Kita bisa bicara baik-baik. Tidak perlu seperti ini. Aku melangkah mendekat dengan tenang. Baik-baik seperti apa? Seperti saat aku diusir tanpa pilihan? Ia terdiam. Ratna yang tadi terlihat garang kini duduk di kursi dengan tangan gemetar. Ini semua salah paham, katanya mencoba mengumpulkan wibawa yang tersisa. Arkan tidak mungkin menggelapkan dana. Damar membuka satu lembar dokumen tambahan. Transaksi ini dilakukan melalui akses internal yang hanya dimiliki oleh Pak Arkan. Nominalnya tidak kecil dan terjadi lebih dari sekali. Beberapa komisaris yang hadir malam itu ikut mendekat. Salah satu dari mereka, pria berambut perak yang sudah lama menjadi mitra perusahaan, menatap Arkan tajam. "Apakah ini benar?" tanyanya. Arkan menoleh ke sana kemari seolah mencari jalan keluar. "Itu hanya pemindahan dana sementara. Aku berniat mengembalikannya." Ruangan kembali bergemuruh pelan. Aku menatapnya dalam. Tanpa izin, tanpa laporan. Ia tidak menjawab. Inara yang sejak tadi duduk membeku akhirnya berdiri dengan susah payah. "Mas bilang semuanya terkendali," ucapnya lirih, suara gemetarnya tak bisa disembunyikan. "Mas bilang perusahaan tidak akan pernah tahu." Kalimat itu seperti palu yang memukul sisa pertahanan Arkan. Ratna menoleh tajam ke arah Inara. "Diam kamu." Namun semuanya sudah terlanjur terucap. Beberapa tamu mulai mengambil jarak. Tidak ada yang ingin terseret dalam masalah hukum. Percakapan berubah menjadi bisikan-bisikan cemas. Aku tetap berdiri tegak. "Aku tidak pernah mempermasalahkan kesalahan kecil," kataku pelan namun jelas terdengar. "Tapi ini bukan kecil. Ini pengkhianatan berlapis." Arkan menatapku dengan mata memerah. "Aku melakukan itu untuk kita." Aku mengangkat alis. "Untuk kita? Atau untuk membangun hidup barumu bersama perempuan itu?" Hening. Inara menunduk. Ratna menggigit bibirnya sendiri. Salah satu petugas melangkah maju dengan sopan. "Kami hanya meminta Pak Arkan ikut untuk memberikan keterangan resmi." Ratna langsung bangkit. "Tidak bisa. Ini hanya masalah internal keluarga." Petugas itu tetap tenang. "Ini menyangkut laporan perusahaan, Bu. Ada prosedur yang harus diikuti." Arkan mundur selangkah. "Mawa, tolong, kamu bisa menghentikan ini." Aku menatapnya lama. Wajah yang dulu begitu kukagumi kini terlihat asing. Tidak ada lagi bayangan lelaki yang memelukku saat aku melahirkan Aluna. Yang ada hanya seseorang yang takut kehilangan segalanya. "Aku tidak memulai ini," jawabku tenang. "Aku hanya mengungkapkannya." Ia menggeleng lemah. "Kamu tega menghancurkanku di depan semua orang." "Aku tidak menghancurkanmu," ucapku pelan. "Kamu melakukannya sendiri."
Ratna mendadak terduduk kembali, napasnya tidak teratur. Semua ini gara-gara kamu, Mawa. Kalau saja kamu tidak keras kepala, Arkan tidak akan mencari yang lain. Aku menoleh padanya dengan tatapan datar. Kesalahan suami ibu selalu karena perempuan lain, bukan? Ia terdiam, tak mampu membalas. Aluna mulai bergerak dalam pelukanku. Tangis kecilnya memecah ketegangan. Aku mengayunkannya lembut, tetap berdiri di tengah kekacauan tanpa kehilangan kendali. Komisaris yang tadi berbicara kembali angkat suara. Kami tidak bisa mentolerir penyalahgunaan jabatan. Jika tuduhan ini terbukti, konsekuensinya serius. Arkan menatap pria itu dengan wajah pucat. Beri aku kesempatan menjelaskan di kantor, jangan di sini. Kesempatan selalu ada, jawabnya tegas. Tapi malam ini kami sudah melihat cukup. Inara mendekat ke arah Arkan, memegang lengannya. Mas, bilang saja semuanya akan baik-baik saja. Arkan menatapnya kosong. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan murni di matanya. Ia menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi memegang kendali. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, katanya pelan kepadaku. Aku tersenyum samar. Tapi kamu tetap melakukannya. Ratna tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arahku dengan langkah goyah. Kamu menang sekarang. Puas? Aku menggeleng perlahan. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang batas. Ia menatapku dengan mata yang kini dipenuhi air. Kami membesarkan Arkan dengan susah payah. Kamu tidak bisa merenggut semuanya. Aku tidak merenggut apapun, jawabku. Aku hanya tidak lagi membiarkan diriku dirampas. Petugas memberi isyarat halus pada Arkan untuk ikut bersama mereka. Ia menoleh pada Ratna, lalu pada Inara, dan akhirnya padaku. Tatapan itu campur aduk, marah, menyesal, takut. Mawa, tolong jaga nama baikku, ucapnya lirih. Aku menatapnya tanpa kebencian. Nama baik tidak bisa dijaga jika tidak pernah dijaga sejak awal. Ia akhirnya melangkah mengikuti petugas, meski tanpa diborgol. Hanya sebagai saksi untuk dimintai keterangan, tetapi seluruh ruangan tahu bahwa itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Pintu tertutup di belakangnya. Inara terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi. Ratna memeluk kepala dengan kedua tangan, tak lagi tampak angkuh. Beberapa tamu mulai meninggalkan rumah satu persatu tanpa pamit panjang. Tidak ada lagi yang ingin terlibat. Aku berdiri beberapa detik, memandangi ruangan yang dulu pernah kuanggap rumah. Dekorasi mewah itu kini terlihat kosong. Balon dan bunga yang dipasang untuk merayakan kehidupan baru justru menjadi saksi runtuhnya kebohongan lama. Inara menatapku dengan mata berkaca-kaca. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku memandangnya tenang. Itu pertanyaan yang seharusnya kamu pikirkan sebelum masuk ke rumah orang lain. Ratna mengangkat wajahnya. Kamu tidak punya hati. Aku tersenyum tipis. Aku punya. Itulah sebabnya aku datang sendiri beberapa hari lalu tanpa membawa siapapun. Tapi malam ini, aku tidak datang untuk meminta belas kasihan. Ruangan kembali sunyi. Aku menatap satu persatu wajah yang tersisa. Malam ini cukup, kataku pelan. Proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan rumah ini akan segera dikosongkan. Ratna ingin membalas, tetapi kata-katanya seolah tersangkut di tenggorokan. Aku berbalik perlahan. Langkahku mantap menuju pintu keluar untuk kedua kalinya malam itu. Tangis Aluna mereda, seolah ia pun merasakan bahwa ibunya tidak lagi berdiri sebagai korban. Di luar, udara malam terasa berbeda. Tidak lagi dingin menusuk, melainkan segar dan jernih. Puncak dari semua penghinaan telah terjadi. Dan untuk pertama kalinya sejak aku diusir dengan satu koper, aku benar-benar merasa bebas. Malam itu tidak berakhir dengan teriakan. Tidak ada adegan dramatis saling menjambak atau tangis histeris yang berlebihan. Justru yang tersisa adalah sunyi yang menyesakan, sunyi setelah harga diri seseorang runtuh di hadapan banyak pasang mata. Aku tidak kembali masuk rumah itu setelah melangkah keluar untuk kedua kalinya. Mobil melaju perlahan meninggalkan halaman yang dulu pernah kuanggap tempat pulang. Lampu-lampu pesta masih menyala terang, tetapi tidak lagi memancarkan kemeriahan.
Cahaya itu kini terasa seperti sorotan yang memperlihatkan retakan yang tak bisa ditutup kembali. Di kursi belakang, Aluna terlelap. Wajahnya damai, tidak tahu bahwa malam ini ibunya baru saja mengakhiri babak panjang penghinaan. Ponselku bergetar berkali-kali sepanjang perjalanan. Nama Ratna muncul, lalu Inara, lalu nomor tak dikenal yang kemungkinan milik kerabat yang ingin tahu kebenaran. Aku tidak menjawab satupun. Aku hanya menatap jalan di depan. Sesampainya di apartemen, aku menggendong Aluna masuk dan meletakkannya dengan hati-hati di ranjang kecilnya. Lampu kamar redup, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan kekacauan beberapa jam lalu. Baru saja aku duduk di sofa, ponsel kembali berdering. Arkan. Untuk beberapa detik, aku hanya menatap layar itu. Lalu aku mengangkatnya. Ya. Suara di seberang terdengar lelah dan berat. Aku sudah selesai dimintai keterangan. Aku tahu prosesnya tidak akan lama malam ini. Jawabku tenang. Mereka akan menyelidiki lebih lanjut. Itu memang prosedurnya. Hening sesaat. Apa kamu benar-benar ingin menghancurkanku? Tanyanya pelan. Aku memejamkan mata sebentar, lalu membukanya kembali. Aku tidak pernah ingin menghancurkan siapapun. Aku hanya berhenti membiarkan diriku dihancurkan. Ia menghela napas panjang. Semua orang melihatku seperti penjahat. Bukankah itu akibat pilihanmu sendiri? Suara di ujung sana berubah lebih rendah. Aku memang salah. Tapi kamu bisa menyelesaikannya tanpa mempermalukanku di depan umum. Aku bangkit dan berjalan menuju jendela apartemen. Kota di bawah terlihat tenang, lampu-lampu kendaraan bergerak seperti aliran cahaya yang tak pernah berhenti. Dan kamu bisa memilih tidak membawa perempuan lain ke rumah kita, kataku pelan. Kamu juga bisa memilih tidak menyentuh uang perusahaan. Ia tidak menjawab. Apa yang kamu lakukan bukan kesalahan kecil, Arkan. Itu keputusan sadar. Aku tertekan, ujarnya lemah. Ibu terus menuntut. Inara, dia bilang butuh kepastian. Aku tersenyum pahit. Jadi kamu memilih jalan tercepat. Suara napasnya terdengar berat. Apa yang akan terjadi sekarang? Proses hukum berjalan, jawabku tegas. Jika terbukti, konsekuensinya jelas. Kamu tidak bisa sedikitpun melunakkan sikapmu. Aku terdiam beberapa detik. Aku sudah terlalu lama melunak. Telepon itu berakhir tanpa kesimpulan. Keesokan paginya, berita tentang penyelidikan internal perusahaan mulai menyebar di kalangan manajemen. Belum sampai ke media, tetapi cukup untuk membuat suasana kantor berubah. Aku datang seperti biasa, mengenakan pakaian formal dengan langkah pasti. Beberapa karyawan menatapku dengan hormat sekaligus penasaran, tetapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Di ruang rapat utama, komisaris dan jajaran direksi sudah berkumpul. Kami tidak bisa menutup mata, ujar salah satu dari mereka. Jika bukti lengkap, posisi Arkan akan dicabut. Aku mengangguk. Saya tidak akan menghalangi keputusan profesional. Tidak ada nada pribadi dalam suaraku. Rapat berlangsung panjang. Setiap data dipaparkan. Setiap angka dibedah. Nama Arkan muncul berkali-kali dalam laporan transaksi. Sementara itu, di rumah besar yang kini resmi berada di bawah kendaliku, suasana pasti berbeda. Siang harinya, Damar menghubungiku. Bu Ratna meminta bertemu, katanya hati-hati. Aku tidak langsung menjawab. Di mana? Beliau menunggu di lobi kantor. Aku menarik napas perlahan. Biarkan dia naik. Beberapa menit kemudian, pintu ruang kerjaku terbuka. Ratna masuk dengan langkah yang jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi kebaya mewah atau riasan tebal. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab. Ia berdiri beberapa langkah dariku tanpa langsung duduk. Kamu puas sekarang? Tanyanya lirih. Aku menunjuk kursi di depannya. Silakan duduk. Ia akhirnya duduk perlahan. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, suaranya tidak mengandung perintah. Aku tidak tahu kamu memiliki semua ini, ucapnya pelan. Aku tidak pernah menyembunyikannya. Ibu hanya tidak pernah peduli untuk mencari tahu. Ratna menunduk. Arkan bilang kamu hanya ibu rumah tangga. Aku memang seorang ibu, jawabku tenang.
Tapi itu bukan satu-satunya identitasku. Ia mengangkat wajahnya. Dia bisa masuk penjara jika terbukti bersalah. Ratna terdiam lama. Dia anak satu-satunya, lanjutnya dengan suara bergetar. Aku membesarkannya dengan susah payah. Aku menatapnya tanpa kebencian. Dan saya membesarkan anak saya dengan cinta, tanpa merendahkan orang lain. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Tolong, jangan hancurkan masa depannya. Aku berdiri perlahan. Masa depan seseorang dibangun dari pilihan yang ia ambil sendiri. Ia menatapku seolah berharap ada celah belas kasihan. Aku tidak menutup kemungkinan untuk berdamai, kataku setelah beberapa detik. Tapi itu bukan berarti tanpa konsekuensi. Ratna menggenggam tasnya erat. Apa yang kamu inginkan? Rumah itu dikosongkan dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan semua akses Arkan ke perusahaan dihentikan sementara proses berjalan. Ia terdiam. Aku tidak akan mengusir ibu tanpa tempat. Lanjutku lebih lembut. Tapi bukan lagi di rumah itu. Untuk sesaat, ia tampak ingin membalas dengan amarah lama. Namun tidak ada lagi kekuatan untuk itu. Aku tidak pernah menyangka kamu sekuat ini, gumamnya pelan. Aku tersenyum samar. Karena ibu selalu mengira aku lemah. Ia bangkit perlahan, berjalan menuju pintu dengan langkah berat. Sebelum keluar, ia berhenti. Mawa. Aku menoleh. Maaf. Satu kata yang tidak pernah kudengar darinya selama bertahun-tahun. Aku tidak menjawab panjang. Hanya mengangguk pelan. Setelah pintu tertutup, aku kembali duduk di kursi kerjaku. Semua yang terjadi beberapa hari terakhir seperti gelombang besar yang menghantam sekaligus membersihkan pantai dari sampah-sampah lama. Arkan masih menghadapi proses hukum. Inara kini sendirian, tanpa perlindungan yang ia kira akan selalu ada. Ratna tidak lagi berdiri dengan kepala tegak. Dan aku tidak lagi berdiri di sudut ruangan menunggu keputusan orang lain. Aku berdiri di tengah, memegang kendali penuh atas hidupku sendiri. Puncak dari segala luka telah terlewati. Sekarang yang tersisa adalah konsekuensi. Dan aku siap menghadapinya, tanpa air mata, tanpa rasa takut, tanpa kembali menjadi perempuan yang diinjak. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi telepon bernada tinggi dari Ratna. Tidak ada pesan bernuansa tuntutan dari Arkan. Bahkan Inara seakan menghilang dari permukaan. Sunyi yang dulu terasa menakutkan, kini justru menenangkan. Aku berdiri di balkon apartemen sambil menggendong Aluna. Udara pagi menyentuh wajahnya yang mungil. Ia menguap kecil, lalu tersenyum tanpa alasan yang jelas. Senyum polos itu seperti pengingat bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang mengkhianati kita. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada, bisikku pelan. Beberapa hari setelah pesta itu, proses audit internal berjalan semakin dalam. Tim hukum perusahaan bekerja tanpa kompromi. Aku sengaja menjaga jarak secara emosional, meski setiap laporan yang masuk tetap terasa seperti tusukan halus. Arkan resmi diberhentikan sementara dari jabatannya. Berita itu akhirnya bocor ke media bisnis. Namanya disebut sebagai salah satu eksekutif yang sedang diselidiki atas dugaan penyalahgunaan dana operasional. Tidak ada detail sensasional, tetapi cukup untuk membuat reputasinya terguncang. Siang itu, aku menerima pesan singkat darinya. Aku ingin bertemu, tidak untuk membahas perusahaan. Hanya kita. Aku membaca pesan itu beberapa kali sebelum membalas singkat. Datang ke kantor. Jam 3 sore. Aku tidak ingin bertemu di tempat pribadi. Tidak lagi. Tepat waktu, ia datang. Penampilannya jauh berbeda dari pria percaya diri yang dulu sering berjalan di lobi kantor dengan langkah penuh wibawa. Wajahnya tampak letih. Rambutnya tidak lagi tersisir rapi seperti biasanya. Kami duduk berhadapan di ruang rapat kecil. Tidak ada sekretaris. Tidak ada saksi. Hanya 10 menit, kataku tegas. Ia mengangguk pelan. Aku sudah membaca semua dokumen, ucapnya tanpa basa-basi. Bukti transfer itu memang atas namaku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tapi aku tidak menggunakannya untuk hal pribadi sepenuhnya. Aku terdiam, menunggu ia melanjutkan.
Aku berinvestasi pada proyek properti yang ditawarkan temanku. Aku yakin itu akan menguntungkan perusahaan juga. Tapi proyeknya gagal. Dan kamu tidak melaporkannya, sahutku datar. Ia menunduk. Aku berniat mengembalikannya sebelum audit tahunan. Aku pikir waktuku masih cukup. Waktu tidak pernah cukup untuk menutupi kebohongan, jawabku pelan. Ia mengangkat wajahnya, matanya merah. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak berniat mencurinya. Kesalahan tidak selalu dimulai dari niat jahat, kataku. Kadang dimulai dari keserakahan kecil yang dibiarkan. Ia terdiam. Aku juga ingin membahas soal kita, lanjutnya lirih. Aku menarik napas dalam. Apalagi yang perlu dibahas? Aku ingin memperbaikinya. Aku tersenyum tipis. Memperbaiki apa? Pernikahan yang sudah kamu rusak sendiri. Aku tidak mencintai Inara seperti aku mencintaimu, katanya cepat. Kalimat itu tidak lagi menggetarkan hatiku. Cinta bukan sekadar perasaan, Arkan. Cinta adalah pilihan setiap hari. Dan kamu memilih orang lain. Ia menggenggam kedua tangannya di atas meja. Dia sedang hamil. Aku menatapnya lurus. Itu konsekuensi lain dari pilihanmu. Ia terlihat tertekan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Belajarlah bertanggung jawab. Jawabku tegas. Itu awal dari menjadi laki-laki dewasa. Beberapa detik hening menyelimuti ruangan. Apa kamu benar-benar tidak menyisakan ruang sedikitpun untukku? Tanyanya pelan. Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku tidak menyimpan dendam. Tapi aku juga tidak akan kembali. Kata-kata itu terasa final. Ia menghela napas panjang, seolah sesuatu dalam dirinya runtuh sepenuhnya. Aku kehilangan semuanya, gumamnya. Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki dirimu, kataku lebih lembut. Tapi bukan bersamaku. Ia berdiri perlahan. Satu hal lagi, ucapku sebelum ia melangkah ke pintu. Ia menoleh. Apapun yang terjadi dalam proses hukum nanti, aku tidak akan mengintervensi untuk memberatkan. Tapi aku juga tidak akan melindungi. Ia mengangguk pelan. Aku mengerti. Pintu tertutup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa ingin menangis. Beberapa hari kemudian, Ratna menghubungiku kembali. Kali ini nadanya berbeda. Aku sudah pindah dari rumah itu, katanya pelan. Terima kasih karena tidak mengusirku tanpa solusi. Aku tidak pernah berniat menyakiti ibu, jawabku tenang. Ia terdiam beberapa saat. Inara kembali ke rumah orang tuanya. Lanjutnya, aku tidak bereaksi berlebihan. Arkan jarang pulang, katanya lagi. Dia banyak diam. Aku tidak tahu apakah Ratna menginginkan simpati atau sekadar ingin berbagi beban. Saya harap dia menggunakan waktu ini untuk berpikir. Jawabku singkat. Percakapan itu berakhir tanpa konflik. Malamnya, aku duduk di kamar Aluna. Bayiku tertawa kecil saat aku menggoyangkan mainan di atasnya. Dunia kecilnya tidak terpengaruh skandal, pengkhianatan, atau perebutan kuasa. Ia hanya mengenal suara ibunya. Dan aku berjanji pada diri sendiri untuk memastikan hidupnya tidak dipenuhi luka yang sama. Proses hukum berjalan perlahan. Pengacara perusahaan menyarankan penyelesaian dengan pengembalian dana penuh ditambah penalti administratif, asalkan tidak ditemukan unsur penipuan yang lebih dalam. Arkan setuju. Ia menjual sebagian aset pribadinya untuk menutup kerugian. Reputasinya tetap tercoreng, tetapi ia terhindar dari tuntutan pidana berat. Aku menyetujui keputusan itu bukan karena belas kasihan, melainkan demi stabilitas perusahaan dan masa depan banyak karyawan yang bergantung padanya. Hidup mulai menemukan ritmenya kembali. Aku kembali fokus pada ekspansi bisnis yang sempat tertunda. Rapat demi rapat kulalui dengan pikiran jernih. Tidak ada lagi bayang-bayang suami yang duduk di sisi lain meja. Aku berdiri sendiri. Dan ternyata, aku mampu. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, aku menerima sebuah amplop dari resepsionis. Di dalamnya, ada surat tulisan tangan. Dari Arkan. Ia menulis panjang tentang penyesalan, tentang rasa bersalah, tentang bagaimana ia baru menyadari siapa aku sebenarnya setelah kehilangan semuanya. Aku membaca tanpa terburu-buru. Di akhir surat,
ada satu kalimat yang membuatku terdiam. Aku tidak pernah benar-benar mengenalmu, Mawa, dan itu kesalahanku yang terbesar. Aku melipat surat itu perlahan. Mungkin benar. Ia tidak pernah mengenalku. Ia hanya mengenal versi diriku yang ia kira lemah. Padahal sejak awal, aku hanya memilih diam. Dan kini, diamku telah berubah menjadi keputusan. Aku berdiri, berjalan menuju jendela, dan menatap langit senja yang berwarna jingga lembut. Babak paling menyakitkan telah terlewati. Kini bukan lagi tentang membalas. Bukan tentang membuktikan. Ini tentang membangun hidup yang tidak lagi bergantung pada pengakuan siapapun. Aku adalah ibu bagi seorang bayi perempuan yang akan tumbuh melihat ibunya berdiri tegak. Aku adalah pemimpin perusahaan yang tidak lagi sembunyi di balik bayang-bayang. Dan yang terpenting, aku adalah diriku sendiri, utuh, tanpa harus meminta siapapun untuk melihat nilainya. Hari-hari setelah badai itu berlalu tidak serta-merta menjadi mudah, tetapi terasa lebih jujur. Aku tidak lagi bangun dengan perasaan cemas menanti pertengkaran kecil yang bisa meledak sewaktu-waktu. Tidak ada suara pintu dibanting. Tidak ada sindiran tajam yang diselipkan dalam percakapan pagi. Yang ada hanya tangis lembut Aluna saat ia terbangun, lalu senyumnya ketika melihat wajahku mendekat. Rutinitasku berubah. Pagi kuawali dengan menyusui Aluna, menatap matanya yang jernih seolah di sana tidak pernah ada dusta. Setelah itu, aku bersiap ke kantor, memastikan pengasuh yang kupilih benar-benar bisa dipercaya. Aku tidak ingin mengulang kesalahan lama, mempercayai orang tanpa melihat lebih dalam. Perusahaan bergerak maju dengan ritme yang lebih sehat. Beberapa proyek yang sempat tertunda kini kembali berjalan. Aku mengambil alih langsung beberapa negosiasi penting. Banyak mitra bisnis yang terkejut mengetahui bahwa akulah pemilik utama sekaligus pengambil keputusan akhir. Sebagian menunjukkan rasa hormat yang baru. Sebagian lagi tampak canggung. Aku tidak peduli. Yang penting, arah perusahaan kembali stabil. Suatu siang, setelah rapat panjang dengan tim keuangan, Damar masuk ke ruanganku dengan wajah ragu. "Bu, ada tamu tanpa janji," katanya. "Ini penting." "Siapa?" Ia menelan ludah. "Inara." Untuk sesaat, udara terasa lebih berat. Biarkan dia masuk. Aku tidak ingin menghindar. Pintu terbuka perlahan. Inara masuk dengan langkah yang tidak lagi penuh percaya diri. Perutnya yang membesar kini jelas terlihat. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia berdiri beberapa langkah dari mejaku, seolah tidak yakin harus mendekat atau tetap di tempat. "Silakan duduk," kataku datar. Ia duduk pelan. Beberapa detik hening mengisi ruangan. "Aku tidak datang untuk berdebat," ujarnya akhirnya, suaranya jauh lebih lembut dari yang kuingat. "Aku juga tidak berniat bertengkar," jawabku tenang. Ia menatap tangannya sendiri. "Aku tahu kamu membenciku." Aku tidak langsung menjawab. "Aku tidak membencimu," kataku perlahan. "Aku hanya tidak lagi peduli." Kalimat itu membuatnya mengangkat wajah. "Aku pikir Arkan akan menikahiku," katanya lirih. "Dia bilang pernikahan kalian hanya formalitas." Aku tersenyum tipis. Banyak hal yang dia katakan tidak sepenuhnya benar. Air mata menggenang di matanya. Orang tuaku malu. Mereka tidak menyangka aku akan hamil tanpa status jelas. Aku memandangnya tanpa rasa puas atau kemenangan. "Kenapa kamu datang kemari?" tanyaku. Ia terdiam sesaat sebelum menjawab. "Aku ingin tahu, apakah kamu akan menuntut Arkan soal anak ini?" Aku tertegun. "Maksudmu?" "Dia bilang kamu berhak atas sebagian besar aset. Jika perceraian resmi terjadi, aku takut anakku tidak mendapat apa-apa." Aku menarik napas perlahan. Masalah ini bukan lagi soal luka pribadi, tetapi masa depan anak-anak yang tidak bersalah. "Aku tidak akan menyeret anak dalam konflik orang dewasa," jawabku tegas. "Hak anakmu tetap haknya." Ia menunduk, air matanya jatuh. "Aku salah," katanya pelan. "Aku terlalu percaya diri. Aku pikir aku menang." "Kita semua membuat kesalahan," ujarku tenang. "Bedanya, ada yang belajar, ada yang terus mengulang." Ia mengangguk lemah. "Satu hal yang perlu kamu pahami," lanjutku, "Arkan harus bertanggung jawab sebagai ayah.
Bukan karena aku memaksanya, tapi karena itu kewajibannya. Inara terdiam lama. Aku tidak ingin anakku tumbuh tanpa ayah, katanya. Aku memikirkan Aluna. Aku juga tidak ingin anakku tumbuh melihat ibunya diperlakukan tidak adil. Percakapan itu tidak berlangsung lama. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya dua perempuan yang sama-sama belajar dari pilihan yang salah. Sebelum pergi, Inara berdiri dan menatapku dengan mata yang berbeda. "Terima kasih karena tidak menghancurkanku," katanya pelan. "Aku tidak pernah berniat menghancurkan siapapun," jawabku. "Aku hanya mempertahankan diriku." Setelah ia keluar, aku bersandar di kursi. Hidup memang tidak pernah hitam putih. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian resmi dimulai. Tidak ada lagi upaya dari Arkan untuk menahannya. Ia menandatangani berkas dengan sikap yang jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Kami bertemu sekali lagi di kantor pengacara. Tidak ada sentuhan. Tidak ada tatapan penuh emosi. Hanya dua orang dewasa yang menyelesaikan konsekuensi dari pilihan mereka. "Aku akan tetap menafkahi Aluna," katanya saat sesi hampir selesai. "Itu bukan kebaikan. Itu tanggung jawab," jawabku singkat. Ia mengangguk. "Aku minta maaf atas semuanya," ucapnya untuk kesekian kali. Aku menatapnya beberapa detik. "Maafmu aku terima. Tapi hidupku tetap berjalan tanpa kamu." Kalimat itu terasa seperti garis akhir yang jelas. Setelah semua dokumen ditandatangani, aku melangkah keluar gedung dengan perasaan ringan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Langit siang itu cerah. Aku tidak lagi menjadi istri yang menunggu kepastian. Aku bukan lagi menantu yang harus membuktikan diri. Aku adalah seorang ibu, seorang pemimpin, seorang perempuan yang pernah jatuh, tetapi memilih bangkit. Malamnya, aku duduk di kamar Aluna sambil membaca laporan bisnis dari tablet. Ia tertidur pulas di sampingku. Aku menyentuh rambut halusnya dengan lembut. "Apapun yang terjadi nanti," bisikku pelan, "ibu akan memastikan kamu tumbuh tanpa rasa takut." Di luar sana, mungkin masih ada bisik-bisik tentang skandal, tentang perceraian, tentang perempuan yang dulu dianggap lemah. Tetapi semua itu tidak lagi mengusikku. Karena aku tahu siapa diriku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Waktu bergerak pelan, tetapi pasti. Beberapa bulan setelah perceraian itu resmi, hidupku menemukan bentuk yang baru. Tidak lagi berputar pada luka, melainkan pada rencana. Tidak lagi dipenuhi kecemasan, melainkan tanggung jawab yang kupilih sendiri. Aluna mulai belajar tengkurap. Tangisnya tidak lagi hanya karena lapar, tetapi karena kesal saat tubuh kecilnya belum mampu bergerak sesuai keinginannya. Setiap kali ia berusaha bangkit lalu gagal, aku selalu tersenyum dan membantunya perlahan. "Ibu di sini," bisikku setiap kali ia hampir menangis. Kalimat itu bukan hanya untuknya. Itu juga untuk diriku sendiri. Di kantor, suasana semakin solid. Para karyawan yang dulu memandangku dengan rasa penasaran kini menunjukkan loyalitas yang tulus. Mereka melihat bagaimana aku mengambil keputusan tanpa ragu, tetapi tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Aku mulai menjalankan program baru, beasiswa pendidikan untuk anak-anak karyawan berprestasi. Ide itu muncul saat aku menyadari satu hal sederhana. Kekuatan bukan hanya tentang mempertahankan apa yang kita miliki, tetapi juga tentang memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Responnya luar biasa. Banyak yang terharu. Beberapa bahkan menangis saat mengetahui anak mereka mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan. Dalam rapat evaluasi, salah satu manajer berkata, "Perusahaan ini terasa berbeda sekarang." Aku hanya tersenyum. Berbeda, karena tidak lagi dibangun di atas ambisi sempit. Sementara itu, kabar tentang Arkan sesekali masih sampai padaku, meski aku tidak pernah mencarinya. Ia bekerja di perusahaan kecil milik temannya. Gajinya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hidupnya tidak lagi mewah, tetapi setidaknya stabil. Inara melahirkan seorang bayi laki-laki. Aku mendengar kabar itu dari Ratna, yang suatu sore datang mengunjungiku. Ia tampak lebih sederhana sekarang. Tidak lagi berusaha terlihat lebih tinggi dari orang lain. Wajahnya juga lebih lembut. "Bayi itu sehat," katanya pelan sambil duduk di ruang tamu apartemenku. "Namanya Rafa." Aku mengangguk.
Arkan berusaha menjadi ayah yang baik, lanjutnya. Semoga ia belajar dari kesalahan, jawabku tenang. Ratna menatap Aluna yang sedang tertidur di keranjang bayi. Aku sering memikirkanmu, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Aku terlalu keras padamu dulu. Aku tidak membantah. Aku takut kehilangan kendali, lanjutnya lirih. Aku pikir dengan menekanmu, aku bisa mempertahankan posisiku dalam keluarga. Kendali tidak pernah bertahan lama jika dibangun dengan rasa takut, jawabku pelan. Ia menunduk. Bolehkah aku sesekali menjenguk Aluna? Tanyanya hati-hati. Aku terdiam sejenak. Aluna berhak mengenal neneknya. Meski masa lalu tidak indah, masa depan tidak harus diwarisi dengan kebencian. Asal tidak ada lagi kata-kata yang merendahkan, kataku tegas. Ratna mengangguk cepat. Tidak akan pernah lagi. Hubungan kami tidak langsung hangat, tetapi setidaknya tidak lagi dipenuhi racun. Suatu malam, setelah Ratna pulang, aku duduk sendirian di balkon. Angin membawa aroma hujan yang belum turun. Kota terlihat sibuk seperti biasa, seolah tidak pernah tahu betapa banyak kehidupan yang berubah dalam diam. Aku membuka kembali jurnal pribadiku, buku yang dulu sering kuisi dengan keluh kesah, dengan kalimat penuh tanya tentang mengapa hidup terasa tidak adil. Kini tulisannya berbeda. Aku menulis tentang rencana ekspansi cabang baru. Tentang keinginan membangun yayasan untuk perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga. Tentang harapan melihat Aluna tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Aku berhenti sejenak, memikirkan satu pertanyaan yang dulu sering menghantuiku. Apakah semua yang terjadi adalah kegagalan? Tidak. Itu pelajaran. Tanpa pengkhianatan, mungkin aku tidak akan pernah menunjukkan jati diriku. Tanpa diusir, mungkin aku masih bertahan dalam rumah yang perlahan menggerogoti harga diri. Tanpa penghinaan, mungkin aku tetap memilih diam. Kini aku tidak lagi takut sendirian. Karena kesendirian tidak selalu berarti kehilangan. Kadang, itu adalah ruang untuk menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, perusahaan merayakan ulang tahun berdirinya dengan sederhana. Tidak ada pesta mewah. Hanya pertemuan hangat dengan seluruh karyawan. Aku berdiri di depan mereka, memegang mikrofon. Perusahaan ini bukan hanya tentang angka, kataku dengan suara mantap. Ini tentang integritas. Tentang bagaimana kita memilih bertindak saat tidak ada yang melihat. Ruangan hening. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang menentukan masa depan adalah keberanian untuk memperbaikinya. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Dalam momen itu, aku tidak lagi merasa sebagai perempuan yang pernah diusir. Aku berdiri sebagai pemimpin yang ditempa oleh badai. Malamnya, saat kembali ke apartemen, Aluna tertawa kecil ketika aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Tawa itu seperti musik paling jujur yang pernah kudengar. Aku menatap wajahnya lama. Kita baik-baik saja, bisikku, dan untuk pertama kalinya, kalimat itu terasa sepenuhnya nyata. Hidup tidak kembali seperti dulu. Ia berubah. Dan perubahan itu tidak lagi menakutkan. Ia justru membuka jalan menuju babak yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bermakna. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tetapi satu hal pasti. Aku tidak lagi berjalan dengan rasa takut. Aku berjalan dengan keyakinan. Fajar menyelinap pelan melalui celah tirai, membawa cahaya lembut yang jatuh tepat di wajah Aluna. Ia sudah bisa duduk sendiri sekarang. Tangan mungilnya menepuk-nepuk lantai, mulutnya mengeluarkan ocehan lucu yang terdengar seperti bahasa rahasia antara bayi dan dunia. Aku duduk di depannya sambil tersenyum. Tidak terasa perjalanan ini telah membawaku sejauh ini. Dari seorang perempuan yang diusir tanpa harga diri, menjadi seseorang yang berdiri tegak tanpa perlu meninggikan suara. Aluna menatapku lalu tertawa lepas. Tawanya memenuhi ruangan kecil apartemen yang kini terasa seperti rumah paling hangat yang pernah kumiliki. Rumah bukan lagi bangunan besar dengan pagar tinggi. Rumah adalah tempat di mana aku tidak perlu pura-pura kuat. Beberapa bulan berlalu dengan ritme yang semakin stabil. Perusahaan berkembang pesat. Cabang baru resmi dibuka di kota lain. Program beasiswa yang kujalankan mulai menunjukkan hasil. Anak-anak karyawan mengirimkan surat terima kasih dengan tulisan tangan polos yang membuat hatiku hangat. Yayasan untuk perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga juga mulai berjalan.
Tidak besar, tidak megah, tetapi nyata. Setiap kali melihat seorang perempuan datang dengan mata sembab lalu pulang dengan punggung lebih tegak, aku seperti melihat versi diriku di masa lalu, dan versi diriku sekarang. Aku tidak lagi menyesali apapun. Suatu sore, Ratna datang berkunjung. Ia membawa mainan kecil untuk Aluna, dan senyum yang tidak lagi dibuat-buat. Dia makin mirip kamu, katanya lembut. Aku tersenyum. Semoga dia juga mewarisi keberanian. Ratna terdiam, lalu mengangguk pelan. Hubungan kami tidak sempurna, tetapi penuh usaha. Ia belajar menahan kata-kata yang dulu mudah melukai. Aku belajar memaafkan tanpa harus melupakan. Arkan pun sesekali datang menjenguk Aluna. Ia tidak lagi berbicara tentang masa lalu. Tidak mencoba membuka kembali pintu yang sudah kututup dengan tenang. Ia hanya duduk, memandangi putrinya dengan mata yang menyimpan penyesalan sekaligus tekad untuk menjadi lebih baik. Aku tidak menyimpan benci, karena benci hanya mengikat kita pada masa lalu. Dan aku sudah melangkah jauh ke depan. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, aku duduk di balkon sambil memeluk Aluna yang mulai mengantuk. Angin malam membawa udara sejuk, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang turun ke bumi. Apa ibu pernah takut? Gumamku pelan, seolah bertanya pada diriku sendiri. Tentu saja pernah. Aku pernah takut kehilangan segalanya. Takut menjadi bahan hinaan. Takut dianggap tidak berarti. Tetapi kini aku tahu satu hal penting, ketakutan tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Dan keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski hati bergetar. Aluna tertidur di pelukanku. Wajahnya damai. Aku membawanya masuk, meletakkannya di tempat tidur kecilnya, lalu duduk di sampingnya cukup lama. Hidupku tidak lagi sempurna dalam arti yang dulu kupahami. Tidak ada suami yang menyambutku di ruang tamu. Tidak ada status sosial yang dipamerkan dalam pesta keluarga. Namun yang ada sekarang jauh lebih berharga. Ketenangan, kemandirian, harga diri. Beberapa hari kemudian, perusahaan mengadakan acara syukuran sederhana atas pencapaian target tahunan. Aku berdiri di depan seluruh karyawan, mengenakan gaun sederhana berwarna lembut. Saat menyampaikan sambutan, suaraku mantap. Kesuksesan ini bukan hanya tentang keuntungan, kataku. Ini tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Tentang bagaimana kita memilih jujur ketika berkesempatan untuk bersembunyi. Tepuk tangan menggema. Di barisan depan, beberapa karyawan yang dulu hampir kehilangan pekerjaan akibat skandal lama kini tersenyum bangga. Aku turun dari panggung tanpa rasa gentar. Hidupku bukan lagi tentang membuktikan sesuatu pada orang lain. Ia tentang menjaga apa yang sudah kubangun. Malam itu, ketika kembali ke apartemen, aku membuka kembali jurnal lamaku. Aku membaca halaman-halaman penuh air mata yang pernah kutulis. Perempuan dalam tulisan itu terdengar rapuh. Tetapi aku tidak lagi merasa kasihan padanya. Aku merasa bangga. Karena ia tidak menyerah. Aku menutup jurnal itu dan menulis satu kalimat baru di halaman terakhir. Aku selamat, dan aku bahagia. Sederhana, namun penuh makna. Aku berjalan ke kamar, mematikan lampu satu persatu, lalu berbaring di samping tempat tidur Aluna. Di tengah keheningan malam, aku tersenyum kecil. Hidup memang pernah merenggut banyak hal dariku. Namun ia juga memberiku sesuatu yang jauh lebih besar. Kesempatan untuk menemukan diriku sendiri. Dan kini, dengan hati yang tenang dan langkah yang pasti, aku tahu satu hal yang tidak akan pernah berubah. Aku tidak lagi perempuan yang diusir. Aku adalah perempuan yang memilih bangkit. Dan bersama Aluna, aku akan melangkah menuju masa depan yang cerah, tanpa dendam, tanpa penyesalan, hanya dengan cinta dan keyakinan. Semua luka telah berubah menjadi pelajaran. Semua air mata telah berubah menjadi kekuatan. Dan pada akhirnya, aku tidak hanya mendapatkan kembali rumah atau perusahaan. Aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Itulah kemenangan yang sesungguhnya.